Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu teori kepribadian berdasarkan Gordon Willard Allport. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu Asira Zaimah Azara dengan NIM G1C1211014, Clarissa Aprilia dengan NIM G1C1211026, Muhammad Alfarel Chandra dengan NIM G1C1211042, dan saya sendiri Muhammad Iksan Rinjaya dengan NIM G1C1211090. Gordon Willard Allport. Gordon Willard Allport dilahirkan pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana, dan juga besar di Cleveland, Ohio. Allport adalah anak keempat bungsu laki-laki dari pasangan John A. Allport dan Nellie Wiss Allport. Allport berkuliah di Harvard dengan mengambil konsentrasi psikologi dan ekonomi dan menjalankan karirnya di Turki. Sepanjang hidupnya, Allport mendapatkan banyak penghargaan. Ia diangkat menjadi ketua American Psychological Association, mendapatkan Gold Medal Award, Distinguished Scientific Contribution. Ia juga diberikan gelar kehormatan sebagai Richard Clark Chabot Professor of the Social Ethics. Kemudian pada tahun 1967 Allport meninggal dunia karena sakit kanker paru-paru yang dialaminya. Pendekatan Allport terhadap teori kepribadian. Menurut Allport, kepribadian adalah sesuatu yang terorganisasikan dan terpolakan. Peran dari motivasi. Jika Freud mengasumsikan sebuah pemaknaan bawah sadar yang melandasi cerita anak kecil, Allport cenderung menerima pernyataan diri apapun adanya. Ciri pribadi yang sehat. Pribadi yang dewasa secara psikologis dicirikan oleh sikap. Kepribadian yang dewasa tampaknya lebih termotivasikan oleh proses-proses sadar. Ciri-ciri kepribadian yang matang menurut Allport. Kualitas kepribadian yang matang menurut Allport sebagai berikut. Yang pertama, extension of self. Yang kedua, hubungan hangat akrab dengan orang lain. Yang ketiga, penerimaan diri. Yang keempat, pandangan-pandangan realistis, keahlian dan penugasan. Yang kelima, objektifikasi diri, insight dan humor. Baiklah, sekarang kita masuk ke komponen kepribadian. Di dalam komponen ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada dynamic organization. Komponen ini menyatakan bahwa kepribadian itu mengalami perkembangan dan perubahan. Kedua ada psychophysical system. Komponen ini menyatakan bahwa kepribadian bukan hanya suatu hal yang tersirat, namun kepribadian adalah hal yang nyata dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Lalu yang terakhir ada determine. Komponen ini menyatakan bahwa kepribadian bukan hanya suatu konsep, namun ia dapat mengerjakan sesuatu dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Lalu kita lanjut, yaitu struktur dalam dinamika kepribadian. Di dalam struktur ini terdapat teori disposisi atau bisa disebut sifat atau trait. Menurut Allport, sifat memiliki karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, benar-benar dimiliki oleh setiap individu dan bukan hanya sebuah sebutan ataupun klaim. Lalu menjadi sebab dari sebuah perilaku yang biasanya terjadi, dapat diidentifikasi oleh indera atau empiris, saling berkorelasi, dan berubah sesuai situasi. Kemudian Allport juga membagi disposition personal ke dalam 3 tingkatan, yaitu sifat utama atau disposition kardinal, lalu sifat sentral atau disposition sentral, dan yang terakhir sifat sekunder atau disposition secondary. Kebebasan dan konsistensi sifat. Sifat ditandai bukan dengan sifat-sifat bebas yang kaku, tetapi dapat ditandai bagaimana kualitas memusatnya. Jadi sifat cenderung memiliki pusat, di sekitar pusat tersebutlah pengaruhnya, tetapi tingkah laku yang ditimbulkannya juga serempak atau stimulan dipengaruhi oleh sifat-sifat yang lain. Tidak terdapat batas yang tajam antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Perkembangan kepribadian. Menurut Allport, perkembangan kepribadian manusia akan selalu berubah-ubah seiring waktu. 3 fase perkembangan Allport.
Yang satu, masa anak-anak. Masa ini dimulai dari masa neonatus yang menjadi awal perkembangan dari kepribadian anak. Pada masa perkembangan ini, anak mulai bisa melakukan gerakan refleks yang belum bisa dibedakan. Ekspresi emosi anak pada masa ini cenderung monoton dan akan mengalami perkembangan sesuai dengan masa yang dilewatinya. 2. Masa transformasi anak-anak. Pada masa ini, perkembangan kepribadian seseorang akan terlihat dari diferensiasi, integrasi, pematangan, belajar, kesadaran atau sugesti, harga diri, mekanisme psikoanalitis, otonomi fungsional, reorientasi mendadak trauma, objektivitas, dan juga insting. Selanjutnya, masa dewasa. Menurut Alport, seseorang dikatakan dewasa jika yang pertama mulai bisa memproyeksikan kebutuhannya tidak hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang atau extension self. Yang kedua, ada mulai mengenal apa yang diinginkan dan yang menjadi kebutuhan serta mengerti akan hal-hal yang bisa memberikan kesenangan pada dirinya. Insight dan juga humor. Selanjutnya, yang terakhir yakni mengerti arti dan tujuan hidup yang dijalaninya. Mulai memiliki pandangan hidup atau filsafat hidup yang terus dipertahankan. Selanjutnya, psikopatologi adalah bidang yang mempelajari patologi atau kelainan dari proses kejiwaan. Selanjutnya, bagi Alport, pribadi yang sehat dan matang adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi berubah atau becoming, sedangkan pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang perkembangannya berhenti. Dan yang terakhir, tugas-tugas terapi menurut Alport adalah membantu mereka menyadari sumber-sumber yang melencengkan tujuan hidupnya dan membantu mereka mencapai kematangan dan kesejahteraan. Assessment dan riset. Yang pertama ada nilai atau value, yakni ada nilai teoritis, nilai ekonomis, nilai estetika, nilai sosial, nilai politis, dan juga nilai religius. Selanjutnya ada perilaku. Alport membedakan perilaku menjadi expressive behavior dan coping behavior. Coping behavior adalah perilaku yang dilakukan dengan terencana, secara sadar, dan dilakukan untuk bertujuan tertentu. Yang terakhir ada kelebihan dan juga kekurangan dari teori Alport. Yakni yang pertama, kelebihannya adalah tidak terpacu pada masa lalu, memandang manusia sebagai manusia yang unik, melakukan penyelidikan kualitatif dan mengutamakan dorongan sadar. Selanjutnya, pemikirannya yang teliti dan sistematis sehingga dapat mempersatukan gagasan dari beberapa tokoh. Dan kekurangannya adalah pada persamaan formal sehingga tidak memadai untuk banyak penelitian. Gagal menunjukkan konsep pokok yaitu fungsi otonomi, mengasumsikan adanya diskontinuitas antara hewan, manusia, masa kanak-kanak, dan dewasa, normal dan abnormal, menekankan keunikan kepribadian, memberikan perhatian yang terlalu sedikit pada pengaruh sosial dan faktor situasional, serta menggambarkan manusia pada gambaran terlalu positif. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang teori kepribadian berdasarkan Gordon Willard Alport. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.